Bab 206 kebetulan sekali. Melihat Tuan Muda Willgate membeli sebotol anggur dengan uang 2 miliar untuk bertemu Finnegan Knight, Abigail Lawson tidak bisa menahan keterkejutannya. Pria dari Kak Desi Prescott ini asal-usulnya apa? Sakti sekali, untuk ketemu saja harus keluar uang 2 miliar dulu. Desi Prescott berkata dengan ringan, karena kamu tahu aturannya, maka aku tidak akan banyak bicara. Bisa dilakukan atau tidak tergantung dia setuju atau tidak. Tuan Muda Willgate dengan senyum di wajahnya sambil berkata, ya, Kak Desi Prescott, aku mengerti aturannya. Kalau Tuan Finnegan ada di sini, tolong temukan kami. Desi Prescott mengangguk, berbalik dan pergi, lalu berkata, tunggu. Tuan Muda Willgate tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia berkata kepada Abigail Lawson, tampaknya Tuan Finnegan ada di bar, kita sangat beruntung bertemu dengannya hari ini. Bukan. Tuan Muda Willgate, Tuan Finnegan yang akan kita temui, apakah dia begitu hebat? Sampai kita harus menghabiskan 2 miliar. Selain itu, kita masih belum tahu apakah dia bersedia membantu atau tidak. Kalau dia tidak setuju, bukankah uang miliaran itu akan sia-sia? Abigail Lawson bertanya dengan linglung. Tuan Muda Willgate menghela napas. Ya, tapi ini satu-satunya cara untuk bertemu Tuan Finnegan. Banyak orang ingin menghabiskan uang miliaran ini, tetapi mereka tidak bisa. Kak Desi Prescott juga menyetujuinya karena memandangku. Abigail Lawson kembali sadar, samar-samar merasa bahwa Tuan Finnegan ini pasti sangat tidak biasa, kalau tidak akan sesulit itu untuk bertemu dengannya. Dia menghabiskan 2 miliar hanya untuk pertemuan satu kali, apakah itu akan berhasil pun masih belum tahu. Bahkan, banyak orang ingin menghabiskan 2 miliar ini tetapi mereka tidak bisa. Tidak butuh waktu lama bagi Finnegan Knight untuk muncul dan berjalan langsung ke arah sini. Ketika para tamu di bar melihatnya, mereka segera berdiri, membungkuk dengan hormat dan menangkupkan tinju mereka dan memanggil, Tuan Finnegan. Melihat adegan ini, Abigail Lawson semakin terheran-heran. Desi Prescott barusan saja sudah cukup dihormati, tapi saat Finnegan Knight keluar, seluruh pengunjung bar makin heboh. Saat ini, seorang tamu datang ke bar, itu adalah Alexander Blackwood. Alexander Blackwood membawa Sophia Caldwell bersamanya, dia gagal mengajak minum Lunarid, jadi dia berbalik dan bertanya pada Sophia Caldwell. Memang pria kurang ajar dia. Lovena Prescott sudah memperhatikan mereka begitu mereka masuk, dia segera mendekat sambil tersenyum. Tuan Alexander Blackwood. Lovena Prescott menghadapi penyelamatnya dengan senyum di wajahnya, yang sangat menawan. Atur tempat duduk, malam ini aku akan minum di sini, kata Alexander Blackwood, memegang tangan Sophia Caldwell dan mengikuti Lovena Prescott. Desi Prescott juga datang, setelah melihat Alexander Blackwood, dia juga tersenyum, lalu berkata, Tuan Alexander Blackwood, Nona Sophia Caldwell, kalian datang. Sophia Caldwell tersenyum dan berkata, Kak Desi Prescott, halo. Silakan duduk. Desi Prescott buru-buru mengatur tempat duduk, lalu meminta pelayan untuk mengeluarkan anggur simpanannya sendiri untuk menghibur keduanya. Lovena Prescott berkata, Tuan Alexander Blackwood, seseorang meminta kakak iparku untuk membantu sesuatu. Kakak iparku akan berbicara dengannya sekarang. Setelah beberapa saat, dia akan menyelesaikan pekerjaannya. Aku akan memintanya untuk datang untuk menyapa. Alexander Blackwood mengangguk, lalu berkata, biarkan dia melakukan pekerjaannya, aku kesini hanya untuk minum. Sophia Caldwell melihat Finnegan Knight berbicara dengan Abigail Lawson dan Tuan Muda Willgate, mau tak mau tertegun. Itu Abigail Lawson, bisik Sophia Caldwell. Kebetulan sekali. Alexander Blackwood mengerutkan kening. Sophia Caldwell diam-diam memilih tempat duduk dengan membelakangi sisi itu, agar tidak terlihat, keduanya adalah teman baik. Abigail Lawson baru saja menceraikan Alexander Blackwood, dia sudah pergi ke bar untuk minum bersama Alexander Blackwood di malam hari. Kalau sampai terlihat Abigail Lawson, apa yang akan terjadi? Kakak beradik Desi Prescott dan Lovena Prescott sama-sama duduk, Desi Prescott menuangkan anggur simpanannya sendiri,
Lovena Prescott lalu mengangkat gelas untuk bersulang untuk Alexander Blackwood. Melihat pemandangan ini, para tamu di sekitar tidak bisa menahan keterkejutan. Siapa lelaki ini? Apa latar belakangnya? Mereka mampu membuat kedua saudara perempuan Daisy Prescott dan Lovena Prescott hormat dan berinisiatif untuk bersulang. Tuan Finnegan. Tuan muda Wilgate menyapa Finnegan Knight dan duduk sambil memanggil dengan penuh hormat. Duduklah. Finnegan Knight melambaikan tangannya dengan ringan, membiarkan Tuan muda Wilgate dan Abigail Lawson duduk. Setelah mereka berdua duduk, Finnegan Knight berkata dengan tenang, "Katakan padaku, apa yang bisa kulakukan untukmu? Apa masalahnya?" Tuan muda Wilgate segera menyatakan niatnya. Abigail Lawson menunggunya selesai berbicara, mengangkat gelasnya dan bersulang untuk Finnegan Knight, lalu berkata, "Tuan Finnegan, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, tolong bantu aku." Finnegan Knight menggelengkan kepalanya, sambil berkata, "Orang-orang di tinju keluarga Lancaster tidak mudah disinggung. Masih banyak master di sasana tinju mereka. Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini." Ah! Setelah mendengar ini, Abigail Lawson tidak bisa menahan perasaan kecewa. Tuan muda Wilgate juga terkejut, dia hanya bisa tersenyum kecut. Abigail Lawson berkata, "Kalau begitu, bisakah Tuan Finnegan maju dan mengucapkan beberapa patah kata untuk membantu? Berdamai juga boleh. Tidak harus ribut dengan mereka." Finnegan Knight menggelengkan kepalanya dengan tegas, lalu berkata, "Jangan membicarakannya lagi, orang-orang dari tinju keluarga Lancaster, aku tidak ingin menyinggung mereka. Dan karena mereka sudah bergerak, mereka mungkin tidak akan berhenti begitu saja. Untuk apa aku membuat malu diri sendiri? Kalau bukan karena kekuatan tinju keluarga Lancaster, Finnegan Knight mungkin akan meminta 4 hingga 6 miliar lagi untuk membantu karena kemurahan hati Tuan muda Wilgate, tetapi pihak lain adalah tinju keluarga Lancaster, dia tidak ingin terlibat. Tapi kami sudah memberikan 2 miliar untuk," kata Abigail Lawson. "Hehehe." Finnegan Knight langsung tertawa. Tuan muda Wilgate buru-buru berkata, "Tuan Finnegan, dia tidak mengerti aturannya, jangan marah." Tentu saja Finnegan Knight tidak akan marah karena kalimat ini, tetapi hanya tersenyum ringan. "Gadis kecil, tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin menghabiskan 2 miliar atau lebih untuk menemuiku dan meminta bantuanku, tetapi tidak bisa? Aku bersedia keluar untuk menemuimu hari ini karena Daisy Prescott. Kalau kamu merasa kehilangan uang, aku akan mengembalikan uang 2 miliar ini, kamu jangan pernah datang ke bar ini lagi." Tuan muda Wilgate melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Finnegan bercanda, merupakan kehormatan bagi kami untuk menghabiskan 2 miliar untuk bertemu Tuan Finnegan, bagaimana mungkin membiarkan Tuan Finnegan mengembalikannya?" Wajah Abigail Lawson mau tidak mau memerah ketika Finnegan Knight mengatakan ini. Dia lalu berkata, "Maaf, Tuan Finnegan, aku melakukan kesalahan. Bisakah kamu memikirkannya lagi? Selama masalah ini dapat diselesaikan, kamu dapat mengajukan penawaran." Finnegan Knight berkata, "Ini bukan pertanyaan apakah akan meminta harga atau tidak, tapi aku tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Baiklah, kalian minum-minum saja. Aku pergi dulu." Setelah mengatakan ini, Finnegan Knight menepuk lututnya dan berdiri dari sofa. Tuan muda Wilgate berkata kepada Abigail Lawson, "Ini semua karena Alexander Blackwood si idiot itu. Kenapa dia harus menyinggung seseorang seperti Owen Lancaster? Sekarang, jadinya melibatkan Lawson Enterprises. Dia memang pantas mati. Abigail Lawson, kamu seharusnya menjauh dari Alexander Blackwood si idiot itu sebelumnya, kalau tidak, kamu tidak akan berada dalam kesulitan ini sekarang." Abigail Lawson tersenyum kecut. Finnegan Knight baru saja melangkah maju tetapi menarik kembali langkah kakinya karena kalimat ini. Dia berbalik dan bertanya, "Apakah kamu baru saja mengatakan Alexander Blackwood?" "Ya, penjaga penjara kecil yang terlihat seperti orang bodoh. Dia kaya mendadak dan langsung menyinggung orang di mana-mana, dia hanya orang bodoh," kata Tuan muda Wilgate mengutuk.
Finnegan Knight yakin bahwa Alexander Blackwood yang dikatakan Tuan Muda Wilgate adalah Alexander Blackwood yang dia kenal. Mau tidak mau dia mengangkat alisnya dengan keras, lalu menamparkan wajah Tuan Muda Wilgate. Tuan Muda Wilgate jatuh di sofa dalam sekejap, wajahnya berlumuran darah. Tamparan ini cukup keras. Tuan Finnegan. Mau tak mau Abigail Lawson berseru, bertanya-tanya mengapa Finnegan Knight tiba-tiba menamparkan Tuan Muda Wilgate. Bab 207 Mantan Istri. Wajah Finnegan Knight terlihat sinis. Dia hanya melihat Tuan Muda Wilgate seperti itu. Para tamu di sekitarnya terkejut, mereka tidak tahu apa yang membuat Finnegan Knight begitu marah. Tuan Muda Wilgate menutupi pipinya, penuh dengan keluhan dan kemarahan, tetapi tidak berani marah. Jadi, dia hanya bisa bertanya dengan malu-malu, Tuan Finnegan. Kenapa kamu memukul aku? Finnegan Knight mencibir dan berkata, berani-beraninya. Kamu menghina wakil kedua. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Apa kamu tidak tahu bahwa orang yang paling aku hormati adalah dia? Wakil kedua apa? Tuan Muda Wilgate tertegun. Wajah Finnegan Knight acuh tak acuh, tamparan barusan sudah membuat bawahannya datang. Sampah tak berguna. Dasar katak dalam tempurung. Finnegan Knight mencemooh fakta bahwa Tuan Muda Wilgate tidak tahu reputasi Alexander Blackwood. Finnegan Knight sering membuat masalah di penjara Shadowgate kota Ambercrest dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dia selalu dipukuli sampai setengah mati oleh Alexander Blackwood. Beraninya Tuan Muda Wilgate menyebut Alexander Blackwood idiot. Lalu dia ditangani oleh seorang idiot, bukankah dia lebih buruk dari idiot? Dengan lambaian tangan Finnegan Knight, bawahannya mengelilinginya. Abigail Lawson buru-buru berkata, Tuan Finnegan, dia tidak bersungguh-sungguh, tolong jangan marah. Finnegan Knight berkata dengan dingin, berani mempermalukan wakil kedua, patahkan tangan dan kakinya, lalu tenggelamkan ke laut. Pikiran Tuan Muda Wilgate menjadi gila, dia merasa dunia akan runtuh, bagaimana Alexander Blackwood ini bisa mendapatkan rasa hormat dari Finnegan Knight. Dia hanya mengatakan beberapa hal buruk tentang Alexander Blackwood, Finnegan Knight sudah akan membunuhnya. Itu terlalu dibesar-besarkan. Wajah Abigail Lawson langsung memucat. Dia langsung berkata, Tuan Finnegan, aku istri Alexander Blackwood, tolong lepaskanlah Tuan Muda Wilgate. Kamu, istri wakil kedua. Hahaha, apa kamu sedang bercanda? Aku sudah ketemu dengan istri wakil kedua, Nona Sophia Caldwell dari Enigma Corp, dia cantik dan menawan, apakah kamu sebanding dengan dia? Zaman sekarang ini orang seperti apapun ada. Baru saja, kalian menghinanya, lalu sekarang berbalik dan mengatakan bahwa kamu adalah istrinya. Gadis kecil, apakah menurutmu kamu pantas mendapatkannya? Setelah mendengar kata-kata Abigail Lawson, Finnegan Knight langsung tertawa, dengan wajah penuh penghinaan. Abigail Lawson hanya merasa hatinya seperti ditusuk, dulu ketika orang lain menyebut-nyebut Alexander Blackwood, dia akan merasa jijik dan bahkan tidak mau mengakui hubungan keduanya. Ketika orang berbicara tentang Alexander Blackwood, mereka selalu berpikir bahwa Alexander Blackwood sama sekali tidak layak untuknya. Dia hanyalah seorang penjaga penjara kecil di pedesaan, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Akan tetapi, hari ini, ketika dia mengatakan bahwa dia adalah istri Alexander Blackwood, dia diejek dan dikatai bahwa dia tidak layak sama sekali. Apalagi Finnegan Knight malah bilang, istri Alexander Blackwood itu Sophia Caldwell. Tuan Muda Wilgate berkata dengan wajah sedih, Tuan Finnegan, dia benar-benar tidak berbohong padamu. Aku yang salah barusan, aku seharusnya tidak berbicara omong kosong. Tuan Finnegan, tolong lepaskan aku tidak akan pernah mengatakan hal yang jelek tentang Alexander Blackwood lagi. Finnegan Knight berkata dengan wajah dingin, memangnya Alexander Blackwood adalah nama yang bisa kamu panggil. Saat aku melihatnya, aku pun harus memanggilnya wakil kedua dengan penuh hormat. Setelah Finnegan Knight mengatakan ini, dia menamparkan Tuan Muda Wilgate lagi, yang membuat pipi Tuan Muda Wilgate membengkak, terlihat sangat simetris. Fin, apa yang kamu lakukan? Finnegan Knight hendak mengamuk,
ketika tiba-tiba dia merasakan tepukan berat di bahu. Finnegan Knight menoleh dan melihat Alexander Blackwood berdiri di belakangnya. Dia langsung tersenyum sambil berkata, "Wakil kedua, kamu di sini. Ada 2 orang idiot di sini, satu memakimu, wakil kedua, satu lagi berpura-pura menjadi istrimu. Aku tidak bisa melihatnya, aku harus memberi pelajaran ke mereka." Ketika Abigail Lawson melihat Alexander Blackwood, dia tercengang, berharap dia bisa menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. Alexander Blackwood juga terkejut, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika Tuan Muda Wilgate melihat Alexander Blackwood, dia berlutut dan menangis. "Tuan Alexander Blackwood, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak berbicara buruk tentang kamu. Maafkan aku." Dia menoleh dan berkata kepada Abigail Lawson, "Abigail Lawson, bantulah aku." Abigail Lawson mengerutkan bibirnya, dia baru saja menceraikan Alexander Blackwood hari ini, bagaimana mungkin dia berani mengatakan itu? Saat ini, dia hanya merasa wajahnya seperti ditampar oleh beberapa tamparan yang tak terlihat. Alexander Blackwood berkata kepada Finnegan Knight, "Lupakan saja, aku kira masalah besar apa." Finnegan Knight terkejut, lalu berkata, "Tapi gadis ini berpura-pura menjadi istrimu." "Dia memang istriku." Alexander Blackwood mengangkat bahu. Tapi mantan istri." Mendengar hal itu, Finnegan Knight mau tidak mau tercengang, dia hanya merasa wakil kedua itu sangat hebat, mantan istrinya adalah Presiden Lawson Enterprises, lalu istri yang sekarang adalah putri sulung Enigma Corp. Kata "mantan istri" menyebabkan harga diri Abigail Lawson sangat terluka saat ini, begitu menyakitkan hingga air matanya hampir keluar. Alexander Blackwood berkata, "Sudahlah, kamu harus ingat di masa depan, jangan berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Tapi, cukup banyak orang yang memakiku. Kalau kamu secara acak menarik tahanan dari penjara Shadowgate kota Ambercrest, diperkirakan mereka akan memakiku habis-habisan. Finn, biarkan dia pergi." Setelah mengatakan ini, Alexander Blackwood berbalik dan pergi, kembali ke tempat duduknya. Finnegan Knight tersenyum, lalu berkata kepada Tuan Muda Wilgate, "Kamu beruntung, wakil kedua tidak membuat perhitungan denganmu. Kalau tidak, kamu tidak akan melihat matahari besok." Tuan Muda Wilgate mengangguk dengan gemetar, tidak berani menjawab. Abigail Lawson, di sisi lain, tetap diam. Finnegan Knight melirik Abigail Lawson lagi, menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berkata, "Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu." Setelah mengatakan ini, Finnegan Knight melambaikan tangannya, bawahannya langsung bubar, dia juga menoleh untuk mencari Alexander Blackwood. Wajah Abigail Lawson menjadi pucat dalam sekejap, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, berkata dengan suara kecil, "Aku tidak akan pernah menyesalinya." Tidak tahu kepada siapa dia mengatakan ini, mungkin untuk mengingatkan dirinya sendiri, untuk memberi dirinya lebih banyak sugesti diri. Tuan Muda Wilgate dan Abigail Lawson tidak memiliki muka untuk tinggal di bar lagi, mereka bangkit dengan kecewa dan pergi. Ketika Abigail Lawson meninggalkan bar, dia melihat Alexander Blackwood dan Finnegan Knight berbicara dan tertawa bahagia, juga melihat punggung Sophia Caldwell duduk di sebelahnya. Dia merasa familiar dengan punggung ini, tetapi dia meninggalkan bar tanpa berpikir terlalu banyak. Setelah Abigail Lawson dan Tuan Muda Wilgate pergi, Sophia Caldwell menghela napas lega. Ketika melihat Abigail Lawson barusan, dia benar-benar merasa seperti telah ditangkap, jantungnya berdetak kencang. Sekarang begitu orang itu pergi, seluruh tubuhnya langsung rileks. "Mengapa kamu begitu gugup?" Alexander Blackwood bertanya dengan datar, "Aku sudah menceraikannya. Justru karena kalian bercerai, aku jadi lebih gugup aku bersamamu tepat setelah kalian bercerai, mana bisa begitu?" Sophia Caldwell memutar matanya. "Kamu tahu itu keterlaluan, tapi kamu masih di sini." Alexander Blackwood tidak bisa menahan senyum. Mau tidak mau Sophia Caldwell mengulurkan tangannya untuk mencubitnya, dia sedikit marah, dia merasa seperti membuat dirinya terlihat seperti wanita murahan. Dia berkata dengan marah, "Hell, Eki rendah,
lebih baik kamu seperti binatang buas saja selama sisa hidupmu. Alexander Blackwood meneguk minumannya, seolah menguatkan dirinya sendiri, lalu berkata dengan lantang kepada Finnegan Knight, "Finn, siapkan mobil untukku, antar aku pulang." Finnegan Knight secara alami langsung setuju. Sophia Caldwell juga merasa bahwa Alexander Blackwood marah, tetapi dia tidak menyangka Alexander Blackwood langsung menariknya. "Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa aku pasti tidak seperti binatang buas." Bab 208 Pengalaman pertama. Butcher pernah berkata pada Alexander Blackwood, "Ketika kamu benar-benar menjadi laki-laki, ketika kamu memegang 2 bola roti kukus panas itu di tanganmu, kamu tahu bahwa beberapa tahun dan bulan sebelum kamu lahir dari rahim ibu telah sia-sia." Alexander Blackwood juga merasa Butcher tidak menipunya, tetapi dia sendiri sedikit menderita, punggungnya dipenuhi goresan kuku panjang, ketika dia melihat ke cermin, itu sangat mengerikan. Benar saja, dia hanya shock saja. Dia berpura-pura tahu segalanya, tetapi sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Alexander Blackwood tersenyum, punggungnya panas, tetapi hatinya tersanjung. Butuh lebih dari 1 jam untuk berada di jalur yang benar setelah semua kesibukan ini, sangat sulit dan tidak mudah. Namun, setelah menguasai tekniknya, menyegarkan seperti biksu Tang yang memperoleh kitab suci setelah melalui 81 kesulitan. Abigail Lawson dan Alexander Blackwood bercerai, Sophia Caldwell telah sepenuhnya melepaskan beban psikologisnya. Sophia Caldwell menendang Alexander Blackwood dengan ringan sambil berkata dengan marah, "Tertawa, bisanya tertawa saja. Pria yang tidak berguna. Masih berani kamu bilang sudah melanglang buana di antara para wanita. Ternyata hanya itu yang bisa kamu lakukan. Hehe, bukankah ini disebabkan oleh terlalu lama tidak bertempur?" Alexander Blackwood tersenyum canggung, juga mengalami dilema pengalaman pertama. Terlalu lama tidak bertempur. Apakah ada yang salah denganmu? Apakah perlu ke rumah sakit untuk pemeriksaan besok? Tanya Sophia Caldwell dengan prihatin. Sebaliknya, Alexander Blackwood geram dengan kata-kata penuh perhatian ini, bagaimana bisa seorang pria mengakui bahwa dia tidak cukup baik? Terlebih lagi, normal baginya untuk lebih cepat, ini adalah pengalaman pertamanya. Oleh karena itu, Sophia Caldwell yang menyinggung dan menertawakan Alexander Blackwood secara berlebihan akhirnya mendapatkan balasannya sendiri. Sophia Caldwell tidak bisa bangun keesokan harinya. Ketika bangun dari tempat tidur, dia merasa tulang-tulangnya akan hancur berantakan. Tubuhnya berada dalam pelukan yang kuat dan hangat, penuh rasa aman. Sialan. Sophia Caldwell membuka matanya dan melihat Alexander Blackwood menatapnya, mau tidak mau tersipu, lalu mengutuk dengan keras. "Memangnya Istana Langit Azure Peak milikku adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu?" Alexander Blackwood menjawab dengan kata-kata yang tidak relevan. Sophia Caldwell tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dia pikir itu sangat tiba-tiba. Alexander Blackwood membawanya pulang kemarin dengan marah, kemudian dia tidak tahu pikirannya, dia bingung, jadi dia setengah menolak dan setengah patuh. Meskipun hari ini adalah hari Senin, untungnya hari libur digabung dengan akhir pekan jadi 3 hari dia tidak harus pergi bekerja. Kalau tidak, Sophia Caldwell benar-benar tidak tahu bagaimana cara menutupi bekas gigitan anjing di lehernya. Ketika kaki Sophia Caldwell mendarat di lantai, rasanya seperti sedang menginjak kapas, dia hampir goyah, ketika dia melangkah, dia merasakan perasaan robek yang aneh. Alexander Blackwood memperhatikan cara jalannya yang canggung dan tertawa tanpa perasaan. "Dasar bajingan, ini semua juga gara-gara kamu. Kalau menertawakanku lagi, aku akan membunuhmu," seru Sophia Caldwell menggerutu. "Aku tidak tersenyum, menurutku postur berjalanmu sangat lucu, seperti pinguin." Alexander Blackwood menahan senyum dan mendekat. Saat Sophia Caldwell hendak marah, Alexander Blackwood meraih pinggangnya dan langsung menggendongnya. Dia pun berteriak kaget, buru-buru melingkarkan lengannya di lehernya. Sophia Caldwell cemberut, melirik bukti kriminal yang ditinggalkan Alexander Blackwood tadi malam, lalu berkata dengan dingin, "Lihat apa yang kamu lakukan, apa yang harus aku pakai hari ini."
Aku tidak punya satu set pakaian tersisa di sini. Dia sekarang mengenakan kemeja Alexander Blackwood, kedua kakinya yang mulus dan panjang terlihat begitu polos, yang membuat orang ngiler. Pakaian yang dia kenakan kemarin telah dirobeknya, bisa dibayangkan betapa sengitnya pertempuran setelah memasuki ruangan tadi malam. Aku akan keluar dan membelinya untukmu sebentar lagi. Alexander Blackwood berjanji dengan sungguh-sungguh. Sofia Caldwell mengulurkan tangannya dan menyodok dahi Alexander Blackwood, lalu berkata dengan lembut, ternyata kamu cukup kasar juga. Alexander Blackwood menurunkan Sofia Caldwell di ruang tamu, lalu pergi ke dapur untuk membuat sarapan sendiri, atau lebih tepatnya, ini bukan lagi sarapan, tapi makan siang. Sofia Caldwell setengah berbaring di sofa sambil memegang dagunya, senyum manis muncul di sudut mulutnya. Apakah ini dianggap sebagai keberhasilan dalam mengambil kesempatan? Keraguan kecil sebelumnya sepertinya sedang tawar-menawar dengan para pedagang. Kemarin, itu adalah keputusan terakhir, dia akhirnya menemukan harta karun yang dia inginkan. Sarapannya relatif sederhana, tetapi dibuat dengan sangat hati-hati. Sofia Caldwell dapat merasakan perhatian dan kelembutan untuk dirinya. Kemarin sangat biadab, aku benar-benar minta maaf, aku akui aku belum berpengalaman. Belum lagi, kamu gadis yang sangat cantik, kata Alexander Blackwood kepada Sofia Caldwell dengan sedikit malu. Wajah Sofia Caldwell langsung memerah, dia menggertakkan giginya dengan ringan, si Eki rendah ini, jangan bicarakan hal semacam ini setelah selesai, apakah perlu dia mengatakannya dengan serius seperti ini, dan bahkan meminta maaf. Hei, Hel, aku telah ditiduri olehmu, mengapa kamu meminta maaf? Kalau permintaan maaf berguna, apa perlunya hukum? Maksudmu menyesal? Gegabah? Tanya Sofia Caldwell bercanda. Tidak, maksudku, aku akan lebih lembut di masa depan. Alexander Blackwood tersenyum. Sofia Caldwell memutar matanya, berkata sambil mencibir, jangan harap, apanya yang lebih lembut di masa depan. Jangan harap kamu. Serendah apapun kecerdasan emosinya, Alexander Blackwood tahu bahwa kata-kata Sofia Caldwell hanya kata-kata malu seorang gadis. Kalau seperti yang dia katakan, Alexander Blackwood tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi binatang biadab tadi malam. Alexander Blackwood memandangi pipi Sofia Caldwell yang merah cerah, merasa bahwa dia sangat imut. Dia pun menjangkau dan menyentuhnya, mencondongkan tubuh ke depan untuk menciumnya, lalu berkata, aku akan pergi membeli pakaian untukmu, kamu tunggu aku di rumah. Sofia Caldwell mengiyakan dengan malu-malu. Alexander Blackwood kembali menyimpan Aston Martin yang baru dibuka sehari kemarin, menggantinya dengan Phaeton. Alasannya karena sedikit terlalu menonjolkan diri, dia tidak ingin menjadi objek perhatian orang lain kemanapun dia pergi. Alexander Blackwood berkendara ke Mall Flyhorse, pusat perbelanjaan terbesar di kota Evermore, yang dibangun dengan suntikan modal dari Adrian Reynolds, orang terkaya di kota Evermore. Tidak tahu apakah itu takdir, atau apakah Tuhan memang suka membuat lelucon jahat seperti itu. Begitu dia keluar dari mobil, dia bertemu dengan Hannah Merrick yang juga turun dari jeep. Ketika keduanya bertemu satu sama lain, mereka terkejut, lalu berjalan ke lift dengan acuh tak acuh. Bagaimana aku bisa bertemu denganmu kemanapun aku pergi? Hannah Merrick berkata dengan sedikit tidak senang, selalu merasa seolah-olah Alexander Blackwood memperhatikannya, dan sengaja menciptakan beberapa kebetulan. Kebetulan, aku juga ingin menanyakan itu, kata Alexander Blackwood sambil mencibir. Hannah Merrick berkata dengan acuh tak acuh, ku dengar kamu menceraikan Abigail Lawson. Pria sepertimu benar-benar payah. Alexander Blackwood mengerutkan kening, lalu berkata, apa urusanmu? Hannah Merrick berkata dengan dingin, karakter moralmu benar-benar membuatku jijik. Punya yang satu, masih menginginkan yang lain. Alih-alih memiliki hubungan suami istri yang baik dengan Abigail Lawson, kamu malah memeluk temannya. Menjijikkan. Alexander Blackwood menjawab dengan tawaan. Hehe, itu bukan tawa ramah saat ini, itu sering berarti, persetan denganmu, kamu idiot, aku tidak mau bicara denganmu.
Kamu pergi beritahu Willie Archer. Aku pasti mendapatkan Valov, dia tidak punya peluang. Setelah mengatakan ini, pintu lift terbuka, Hannah Merrick berjalan pergi, meninggalkan sosok yang dingin dan menyendiri. Alexander Blackwood mencibir sambil berkata, dasar gila. Bab 209 edisi terbatas. Alexander Blackwood berkeliaran dengan santai di lantai pertama pusat perbelanjaan, melihat beberapa toko pakaian merek terkenal berdampingan. Setelah dipikir-pikir, dia memilih Chanel. Begitu dia memasuki toko, dia melihat sosok yang dikenalnya dan tertawa, bukankah ini Nona Glika Wright? Tuan Alexander Blackwood. Glika Wright menoleh dan sedikit terkejut saat melihat Alexander Blackwood. Kebetulan sekali, kata Alexander Blackwood. Glika Wright bertanya dengan heran, mengapa Tuan Alexander Blackwood ada di sini? Apakah Tuan Alexander Blackwood akan membelikan pakaian untuk Abigail Lawson untuk mendapatkannya kembali? Kalau kamu benar-benar ingin melakukannya, kurasa masih ada harapan. Aku juga akan memberimu bantuan di sini, mengucapkan beberapa kata baik untukmu di depannya. Glika Wright juga mengetahui tentang perceraian Abigail Lawson dan Alexander Blackwood. Dia sebenarnya cukup terkejut karena Alexander Blackwood tampil sangat baik di Elysium Lounge, tetapi Abigail Lawson justru menceraikannya keesokan harinya. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya, lalu berkata, aku tidak membelinya untuknya, aku membelinya untuk Sophia Caldwell. Baju Sophia Caldwell sudah dirobek olehnya kemarin. Sophia Caldwell masih bersembunyi di Manor Azure Peak dengan bajunya, menunggu dia mengantarkan baju. Glika Wright termenung beberapa saat, berpikir bahwa Abigail Lawson dan Alexander Blackwood bercerai. Sophia Caldwell mungkin memainkan banyak faktor di dalamnya. Aku lupa mengucapkan terima kasih atas apa yang terjadi kemarin ini. Nanti kalau kamu ada waktu, aku akan mentraktirmu makan malam. Kalau kamu tidak maju hari itu, aku mungkin telah ditabrak kuda itu sampai mati. Glika Wright menatap Alexander Blackwood dengan senyum tulus di wajahnya. Sekarang kesalahpahamannya tentang Alexander Blackwood telah banyak diluruskan. Pria ini agak bernafsu, tetapi tidak ada pria yang bisa menghentikan kejelekan itu, jadi itu bukan masalah besar. Dalam hal benar dan salah, Alexander Blackwood sangat jelas. Dia berdebat keras, sehingga Daisy Wright yang berasal dari keluarga Wright dari kota Winmere mengalami kerugian yang begitu besar. Alexander Blackwood mengangguk, lalu berkata dengan tenang, oke, besok saja. Besok baru masuk kerja. Setelah pulang kerja, kamu bisa mentraktirku makan malam. Keduanya mengobrol sebentar. Glika Wright merekomendasikan beberapa pakaian kepada Alexander Blackwood, yang menurutnya cocok dengan gaya Sophia Caldwell. Nona, tolong, kemasi tas ini untukku. Glika Wright memilih tas edisi terbatas dengan harga lebih dari 160 juta. Itu sangat mahal, tapi dia masih mengertakkan gigi dan memutuskan untuk membelinya. Tepat ketika pelayan toko hendak memulai, seorang pria dan seorang wanita masuk dari pintu. Wanita itu langsung berteriak, tunggu, aku ingin tas ini. Saat Glika Wright mendengar suara familiar ini, otaknya meledak dan tubuhnya langsung gemetar. Selain Daisy Wright, siapa lagi yang bisa membuatnya bereaksi sekeras itu? Orang-orang keluarga Wright dari kota Winmere selalu menjadi penghalang sihir yang tak terpatahkan di hatinya. Bayangan lebih dari 10 tahun, bagaimana bisa begitu mudah untuk disingkirkan? Daisy Wright masuk ke toko dengan tas yang persis sama dengan tas ini di lengan bawahnya, diikuti oleh seorang pemuda tampan. Bukankah ini Nona Daisy Wright? Kenapa kamu tidak pergi mengadakan pemakaman untuk kudamu? Kata Alexander Blackwood ringan setelah melihat Daisy Wright. Aku akan mengadakan upacara pemakaman untuk seluruh keluargamu. Wajah Daisy Wright menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Dia menjawab dengan dingin. Kuda Arabnya, senilai 120 miliar, dipanah sampai mati oleh Alexander Blackwood. Setiap kali dia memikirkannya, hatinya sangat sakit. Uang mudah didapat, tetapi kuda yang bagus sulit ditemukan. Pria tampan di sebelah Daisy Wright memberi Alexander Blackwood pandangan menghina, seolah-olah dia sedang melihat semut, sama sekali tidak menganggapnya serius.
Secara alami, Alexander Blackwood tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Dia hanya berkata kepada pelayan toko dengan acuh tak acuh, "Apa yang masih kamu lakukan? Sekretarisku menginginkan tas ini." Daisy Wright mencibir sambil berkata, "Ku bilang, aku mau tas ini." Mau tak mau Gelika Wright menjadi pucat, dia pun berkata, "Kak Daisy Wright, kamu sudah punya tas yang sama persis, kenapa kamu mau ambil punyaku? Aku suka banget tas ini." Daisy Wright memotongnya langsung, lalu berkata, "Aku merasa malu menggunakan tas yang sama denganmu, anak haram. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Kamu suka, bukankah kamu suka banyak hal? Model kereta api, model pesawat terbang, konsol game yang kamu suka saat masih kecil, yang mana yang kamu dapatkan? Semuanya milikku. Aku ingin memberitahumu bahwa itu sama ketika kamu tumbuh dewasa. Kamu tidak bisa mendapatkan apapun yang kamu suka, tapi aku bisa mendapatkannya dengan gampang. Kamu bajingan, kamu seharusnya mengenali kerendahan dirimu sendiri sejak lama, jangan berpikir tentang apa yang bisa kamu dapatkan dari keluarga Wright kami." Setiap perkataan Daisy Wright menghantam hati Gelika Wright seperti palu yang berat, untuk beberapa saat membawa kembali banyak kenangan masa kecilnya yang tragis, membuat tubuhnya gemetar tak terkendali. Alexander Blackwood melirik Gelika Wright, merasa gadis ini terlalu pengecut. Dia sering galak saat menghadapinya, tapi saat menghadapi Daisy Wright, dia bahkan tidak bisa berbicara dan terus menunduk. Namun, dia tidak akan memandang rendah Gelika Wright karena ini, setiap orang memiliki sesuatu yang sulit diutarakan, Gelika Wright contoh yang jelas. "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Nona Daisy Wright? Bungkus tas ini, cepat bungkus untuk Nona Daisy Wright." Nona Daisy Wright adalah tamu terhormat dari kota Winmere. Kalau dia tidak senang, aku akan menutup toko ini dan mengusir kalian. Pria tampan di sebelah Daisy Wright berbicara saat ini, dengan sikap atasan, seolah memberi perintah. Pelayan toko ketakutan, sedangkan manajer toko kaget, ketika melihat pria tampan itu, dia langsung tersenyum. Menyanjung. Tuan Muda Ronald, tunggu sebentar, aku akan melakukannya sendiri." Manajer toko menyanjungnya, bahkan bersiap melakukannya sendiri. Daisy Wright memandang Gelika Wright, lalu berkata, "Kamu lihat, anak haram, ini adalah perbedaan antara latar belakang dan kekuatan. Aku, Daisy Wright, kemanapun aku pergi, aku akan menjadi tamu kehormatan orang lain. Orang-orang akan memperlakukan aku seperti tamu kehormatan. Dan kamu Gelika Wright, kamu hanya bisa menjadi pelayan yang rendah hati kemanapun kamu pergi, hanya bajingan, kamu ingin menggunakan tas yang sama denganku. Kesombonganmu yang memalukan tidak akan pernah terpuaskan." Alexander Blackwood tidak tahan dengan perundungan Daisy Wright seperti ini, jadi dia maju selangkah dan menghentikan manajer toko sambil berkata, "Apa maksudmu? Kami yang menyukai tas ini pertama kali." Manajer toko sangat tidak sabar, lalu berkata, "Memangnya kenapa kalau kamu suka? Tuan Muda Ronald sudah mengatakan bahwa tas ini untuk Nona Daisy Wright yang terhormat. Apa kalian bisa bersaing dengan Tuan Muda Ronald?" Gelika Wright dengan lembut menarik lengan baju Alexander Blackwood, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun wajahnya penuh dengan keluhan, dia tidak ingin membuat masalah. Ronald Wang di sebelah Daisy Wright jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng, dia bisa membuat manajer toko bertindak seperti dekrit kekaisaran dengan satu kalimat yang jelas sangat ampuh. "Kenapa kamu takut? Aku akan mengurus masalah ini, kamu tidak perlu banyak bicara. Diam saja, hari ini aku akan mengajari mereka cara menghormati orang." Alexander Blackwood menamparkan tangan Gelika Wright dan memarahinya. Gelika Wright ketakutan dengan auranya. Dia menunjukkan ekspresi lemah yang sama saat menghadapi Daisy Wright, tidak berani berbicara. Alexander Blackwood melihat penampilannya yang autis, mau tidak mau merasa sedikit lucu. Mungkinkah Gelika Wright hanya takut orang lain galak padanya? Kalau begitu, dia harus memegang kelemahannya dengan baik, jangan sampai dia selalu galak padanya sepanjang hari, yang mana itu bukan hal yang baik. Bab 210 Pemilik Mall.
Menghormati. Hahaha, menurutmu kenapa aku harus menghormati seorang anak haram? Dan kamu pikir kamu ini siapa, ingin membantunya? Hanya karena bisa membuat August Holloway menghargaimu, apakah kamu kira dirimu sangat hebat? Setelah mendengar kata-kata Alexander Blackwood, Daisy Wright tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh penghinaan dan kesombongan. Ronald Reynolds hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Seseorang ingin mengajarinya cara menghormati orang lain. Konyol. Sepertinya orang tuamu memang tidak mendidikmu dengan baik, orang-orang dari keluarga Wright dari kota Winmere memang seperti ini. Kata Alexander Blackwood. Daisy Wright mengabaikannya, tetapi menoleh ke Ronald Reynolds dan berkata, "Tuan muda Ronald Reynolds, apapun yang dilihat bajingan ini di mal ini, jangan jual padanya, aku akan membelinya dengan uang." Ronald Reynolds mengangguk, lalu berkata, "Nona Daisy Wright bisa melakukan apapun yang Nona mau, aku mendukung penuh Nona Daisy Wright." Gelika Wright berkata dengan agak kesakitan, "Kenapa? Kenapa kamu masih tidak mau melepaskanku? Aku telah menjauh dari kota Winmere selama bertahun-tahun, bahkan pergi ke luar negeri selama beberapa tahun. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita semua adalah saudara. Kenapa menyiksaku?" Daisy Wright memandangnya dengan dingin, lalu berkata, "Kenapa? Kamu tahu itu. Serahkan hak waris kamu, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkan kamu pergi. Aku juga bisa memberimu tas ini. Harta milik keluarga Wright kami bukanlah sesuatu yang bisa anak haram sepertimu inginkan." Gelika Wright mengertakkan gigi dan berkata, "Mengapa? Aku juga dari keluarga Wright, mengapa aku harus menyerah? Aku telah diintimidasi oleh kamu di keluarga Wright selama bertahun-tahun, mengapa aku harus melakukan apa yang kamu inginkan?" Daisy Wright mencibir sambil berkata, "Kalau begitu, tidak heran kami tidak bisa membiarkanmu. Kami tidak akan berhenti sampai kami membunuhmu. Kamu seharusnya belajar dari ibumu, jalan itu, menghilang secepat mungkin." Mau tak mau Gelika Wright merasa terpuruk, menghadapi orang-orang keluarga Wright dari kota Winmere, dia hanya merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di hatinya. Keluarga Wright dari kota Winmere terlalu kuat, dia tidak memiliki kemungkinan untuk mengguncangnya sendiri. Bahkan perlawanan kecil pun dapat membangkitkan niat membunuh mereka. Manajer toko terbatuk saat ini dan berkata, "Tasnya sudah dikemas, Nona Daisy Wright. Bawa ke sini," kata Daisy Wright ringan. Manajer toko baru saja akan mengambil tas itu, tetapi disela oleh Alexander Blackwood, dia mengulurkan tangan dan mengambilnya, lalu berkata dengan sinis, "Tidakkah kamu mengerti prinsip yang datang pertama, itu yang dilayani pertama?" Manajer toko merasa kesal. "Aku bisa menjual barang-barang di toko kami kepada siapapun yang aku inginkan. Siapa suruh kamu tidak kompeten? Kalau kamu memiliki kemampuan, maka aku juga bisa menjualnya kepadamu." Kebisingan di sini juga membuat khawatir banyak orang di mal, mereka semua datang untuk menonton. Bukankah itu Tuan Muda Ronald Reynolds? Beraninya seseorang menyinggung perasaannya. Tuan Muda Ronald Reynolds adalah pemilik muda Mall Flyhorse, seluruh mal diinvestasikan dan dibangun oleh ayahnya, Adrian Reynolds. Sungguh tidak tahu diri. Untuk menyinggung orang seperti Tuan Muda Ronald Reynolds, sepertinya orang itu tidak punya otak. Setelah melihat Ronald Reynolds, semua orang mau tidak mau berbisik. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Gelika Wright mau tidak mau menundukkan kepalanya. Daisy Wright dapat dengan mudah berteman dengan orang seperti Ronald Reynolds, tetapi dia tidak memiliki kemampuan ini. "Jangan menundukkan kepalamu, mahkotanya akan jatuh, jangan menangis, si idiot itu akan tertawa." Alexander Blackwood bisa merasakan perasaan rendah diri di hati Gelika Wright, mau tidak mau tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menepuk punggungnya. Gelika Wright terkejut, merasa sedikit hangat di hatinya. Setidaknya ketika orang-orang keluarga Wright menindasnya, seseorang bisa berdiri di sisinya. Ronald Reynolds menatap Alexander Blackwood, lalu berkata dengan tenang, "Kamu mau tas ini? Bukan tidak mungkin, aku bersedia memberimu kesempatan ini. Berlututlah, merangkak ke arah Nona Daisy Wright seperti anjing, dan minta maaf kepada Nona Daisy Wright."
Aku akan memberimu tas ini, aku bahkan bisa memberimu segalanya di toko ini. Begitu kata-kata Ronald Reynolds keluar, orang-orang di sekitar pun berseru. Seperti yang diharapkan dari putra orang terkaya kita, dia berbicara dengan lantang. Tuan Muda Ronald Reynolds memang pantas menjadi Tuan Muda Ronald Reynolds. Perilakunya mengungkapkan dominasi dan kesombongan yang tak tertandingi. Tuan Muda Ronald Reynolds sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu masih tidak tahu bagaimana menghargainya. Segera berlutut. Orang-orang di sekitar menjadi ribut, bukan masalah besar untuk menyaksikan kehebohan itu, mereka semua justru memperburuk masalah. Alexander Blackwood tidak berbicara. Ronald Reynolds tersenyum, lalu berkata, "Maaf, aku adalah pemilik seluruh mal ini, aku dapat menjual kepada siapapun yang aku inginkan. Kalau kamu tidak ingin menjadi anjing pengemis, cobalah membuka mal seperti ini sendiri. Dengan begitu, kamu bisa membeli apapun yang kamu mau." Dalam kata-kata Ronald Reynolds, ada rasa keunggulan sebagai kalangan atas. Kedua orang ini mampu berbelanja di toko Channel, yang membuktikan bahwa mereka masih memiliki kekuatan ekonomi, tetapi di matanya, kekuatan ekonomi itu tidak ada artinya. Seluruh pusat perbelanjaan adalah milik keluarganya, siapa yang lebih kaya darinya? Manajer toko juga berkata kepada Alexander Blackwood dengan wajah suram, "Balikin tasnya, kalau tidak, aku akan memanggil polisi dan mengatakan bahwa kamu datang untuk merampok." Alexander Blackwood berkata dengan tenang, "Sebaiknya kamu mengemasi barang-barangmu sekarang juga, karena mulai hari ini mal ini tidak akan lagi menampungmu." Hahaha, apa yang aku dengar? Dia benar-benar mengatakan ini di depan Tuan Muda Ronald Reynolds. Tuan Muda Ronald Reynolds adalah pemilik mal ini, dia pikir dia siapa, menyuruh manajer toko ini berkemas dan pergi. Dia gila, Tuan Muda Ronald Reynolds baru saja menyuruhnya untuk membuka pusat perbelanjaan sendiri, jadi dia pun langsung menjadikan Mall Flyhorse rumahnya sendiri. Aku pusing. Ini pertama kalinya aku bertemu orang bodoh yang bisa mengatakan apa saja. Ketika semua orang mendengar kata-kata Alexander Blackwood, mereka tidak bisa berkata apa-apa dan menganggap itu konyol. Ronald Reynolds tawa setelah mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada manajer toko, "Kamu dapat membuka toko dengan tenang. Kalau kamu ingin membuka cabang, beritahu aku akan memberi kamu sewa 3 bulan gratis." Manajer toko mau tidak mau berkata dengan gembira, "Terima kasih, Tuan Muda Ronald Reynolds." Bodoh, apa kamu dengar itu? Kamu tidak punya kemampuan, buat apa kamu berpura-pura di sini? Tuan Muda Ronald Reynolds adalah pemilik mal. Menurut kamu siapa yang berhak mengatakan hal-hal seperti itu? Kamu masih menyuruh orang berkemas dan pergi, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuat orang menutup toko nanti. Semua orang tertawa bersama, berpikir bahwa kata-kata Alexander Blackwood konyol dan tidak masuk akal. Daisy Wright pun menertawakan sambil berkata, "Oke, lelucon sudah selesai." Setelah mengatakan ini, dia berjalan ke arah Alexander Blackwood, mengulurkan tangannya, lalu berkata, "Kesinikan barangnya." "Maaf, mal ini, aku sudah membelinya. Di masa depan, kamu masuk daftar hitam, tidak akan ada toko di mal ini yang akan menjual apapun kepadamu." Alexander Blackwood mengeluarkan ponselnya, memutar nomor sambil berkata kepada Daisy Wright dengan ringan. Gelika Wright mau tidak mau menutupi wajahnya ketika mendengar ini. Semua orang mengatakan bahwa Ronald Reynolds adalah pemilik mal ini, tetapi Alexander Blackwood tetap mengatakan hal-hal bodoh seperti itu, benar-benar terlalu bodoh. Benar saja, Daisy Wright tertawa keras setelah mendengar ini. Dia berkata kepada Gelika Wright, tolong cari pria yang lebih normal, bukan orang idiot seperti ini, oke? Bahkan kalau aku menginjak-injak idiot seperti ini sampai mati, sulit bagiku untuk merasakan adanya pencapaian. Membosankan, kamu tahu itu.